Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Monyet. Nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Mantap Pak Prabowo. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Luar biasa. Baru presiden. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi, ya mbok kembaliin. Kembaliin ya. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Wow. Kapolri, Widih. BPKP, KPK, Mod Soeharto ya. silakan. Widih keren. Ini Pak Prabowo pakai. Pak Prabowo singgung raja kecil saat bicara soal pemangkasan anggaran. Ternyata ini nih sosok yang dimaksud. Jadi Presiden Prabowo kan belakangan ini lagi gencar ngomongin soal efisiensi anggaran di mana-mana. Termasuk pas ngasih sambutan di acara Muslimat NU di Surabaya, Pak Prabowo juga ngomong soal pemangkasan anggaran ini. Tapi dalam kesempatan itu, Pak Presiden nyinggung soal raja kecil yang mau melawannya dan merasa kebal hukum. Wow. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Raja kecil ya. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Nah, yang jadi pertanyaan ialah siapakah raja kecil yang dimaksud Pak Prabowo? Siapa Kalau ya? ekonom Bima Yudhistira sih menduga bahwa raja kecil yang dimaksud ialah kepala daerah atau menteri yang merasa bahwa pemangkasan anggaran itu dilakukan secara berlebihan. Menurut Bima, pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau rapat di hotel mungkin masih bisa dibenarkan, tapi beberapa hal esensial menyangkut pelayanan publik yang dipangkas anggarannya membuat para kepala daerah atau menteri memang wajar jika memprotesnya. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Nah, pangkas aja. Kau boleh Pak, kalau melawan penting. Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Mantap. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Raja kecil ya. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah
Indonesia. Luar biasa. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Perlu ya. Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Oh, mantap. Setuju lah. Setuju, Pak Prabowo. Setuju. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Setuju. Pangkas aja, Pak. Bandel dablek. Bandel dablek ya. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Setuju. Ngapain? Yang perlu keluar negeri, yang tugas keluar negeri. Tugas belajar boleh. Tugas untuk atas nama negara boleh. Ya. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Ya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Ya. Saya gitu tuh. Kita hormati semua. Oke, gerung. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Oh, iya. Lucu juga. Lucu. Untuk bahan ketawa boleh. Oh, dengar. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Ya, benar. Dari ratusan tahun Diveda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Iya, benar, Pak. Rakyat Indonesia sudah pintar-pintar, Pak. Ini baru lah, ya kan? Presiden Saya yang melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Wah, nggak bosan-bosan dengernya Pak Prabowo pidato. Ada loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara,
dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Hah? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Benar. Pak Jokowi pun begitu. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya. Mantap sekali ya presiden kita. Mut Soeharto sudah keluar nih guys. Luar biasa. Merinding aku guys denger. Wow, luar biasa pidato Pak Presiden kita ya di pembukaan Kongres NU yang ke-18 ya kan. Waduh, luar biasa. Mut Soeharto memang bisa dibilang keluar ya kan. Ya ngapain ya kan, mau jalan-jalan ke luar negeri ya, studi banding macam-macam ya kan. Nggak perlu, misalkan ada masalah langsung eksekusi aja ya kan. Mantap, presiden kita inilah yang dinamakan presiden yang tegas ya kan. Nah, dan ada juga tadi yang menarik ya menurut aku ya kan guys. Ada yang mau memecah-mecahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Wow, Pak Prabowo langsung angkat bicara. Nah, ini menyentil langsung Rocky Gerung, Refli Harun ya, Syed Didu gitu ya kan, yang mengatakan ya seolah-olah Pak Prabowo ini sudah nggak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu kan katanya ya kan, katanya. Tapi nyatanya nih Pak Prabowo sudah angkat bicara ya. Nggak benar itu ya kan. Memang orang yang ingin memecah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu ya memang perusak negara gitu ya kan. Nggak pengen Indonesia itu maju. Ya katanya Indonesia IKN mangkrak, IKN di stop sama Pak Prabowo, nggak mau membangun IKN lagi karena itu adalah warisan Jokowi. Ya macam-macam lah dia goreng terus ya kan. Tapi sekarang Pak Prabowo sudah angkat bicara, maka mereka mungkin ya diam seribu bahasa. Ya guys, menurut kalian pidato Pak Prabowo untuk kali ini gimana? Kalau menurut aku memang luar biasa dan tegas, jelas, padat ya.
ada raja-raja kecil yang ingin melawan Pak Prabowo karena anggaran dipangkas gitu ya kan. Anggaran perjalanan dipangkas. Ngapain ya lawan Pak Prabowo? Udah sikat aja Pak ya. Kita lebih setuju kalau anggaran memang nggak penting-penting itu dipangkas ya. Karena ngapain ya jalan-jalan ke luar negeri untuk studi banding macam-macam ya kan, nggak penting ya. Misalkan ada hal-hal yang misalkan ingin dikerjakan, langsung aja, nggak usah studi banding ke luar negeri, langsung aja eksekusi kerjain gitu ya kan. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.